Halo, shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi ya bersama siapa yo? Masih ingat nggak dengan kakak? Atau mungkin karena kita sudah terlalu lama nggak pernah ketemu ya gara-gara COVID-19 ini ya. Ayo adik-adik siapa yang masih menerapkan protokol kesehatan? Ayo ya, sampai hari ini kita harus tetap masih menerapkan protokol kesehatan. Ya, oke. Apa kabarnya semuanya sekarang? Sehat? Atau ada yang sedih? Ada yang lagi mungkin sukacita? Buat adik-adik semua yang lagi sakit, Kak Oni doakan supaya cepat sembuh, supaya bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Ataupun adik-adik yang sedang bersedih, Kak Oni doakan juga supaya cepat gembira, cepat senang, cepat bersukacita. Oke? Ya, kembali lagi bersama Kubu Doa hari Kamis ini tanggal 11 Maret 2021 bersama Kak Oni tentunya ya. Ya, oke. Siap. Sebelum kita mulai ibadah Kubu Doa pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Oke. Tadi sudah ikutkan yang rulesnya tadi. Duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya, pakai pakaian rapi, jangan makan minum. Kita sama-sama ibadah kubu doa pada hari ini ya. Ayo, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan segalanya Tuhan. Buat kami anak-anak-Mu, GB terus dari tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami ingin mengikuti ibadah kubu doa bersama Kak Oni Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan apa yang akan Kak Oni sampaikan menjadi kekuatan iman kami ke depan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati semuanya Tuhan Yesus. Baik Kak Oni maupun kami sendiri yang akan mendengarkan dan mengikuti ibadah kubu doa pada hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum Kak Oni melanjutkan kubu doa, tema pada hari ini adalah Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Ya, kita nyanyi dulu aja ya, kita memuji menyembah Tuhan ya. Oke, lagunya apa ya? Ayo kita sama-sama ya. Harus keras suaranya ya. Oke, keras-keras semua ya tadi yang nyanyi ya. Bagus, keren, sip. Itu baru namanya anak Tuhan. Ya, setelah tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan dengan lagu apa yang judulnya? Apa?
Tuhan Yesus cinta anak-anak di dunia. Oke, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Judulnya apa tadi ya? Ada yang tahu? Tadi sudah Kak Oni bilang di awal. Apa adik? Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Ya, betul sekali. Oke, kita ambil Alkitabnya adik-adik. Sudah pegang Alkitab semua? Ya, dipegang Alkitabnya. Kita buka di Markus pasalnya yang 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16 ya. Sekali lagi Kak Oni ulang ya. Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Oke? Sudah semuanya? Sudah? Oke. Kita baca sama-sama ya. Oke, sudah? 1, 2, 3. Yesus memberkati anak-anak. Ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ayat 15 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat 16 yang terakhir. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Amin untuk firman Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, dari situ mengatakan bahwa anak-anak kecil itu ingin dekat sama Tuhan Yesus, dibawa oleh orang tuanya. Seperti adik-adik semuanya, Kak Oni yakin pasti orang tuanya mengajak selalu beribadah, berdoa ke gereja. Sebelum pandemi kemarin ya, jadi ke gereja. Tujuannya apa? Ingin bertemu Tuhan Yesus, ingin memuji menyembah Tuhan Yesus. Tidak ada yang orang tua yang tidak ingin mengajak anaknya ke gereja beribadah. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Tetapi ternyata pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus melarang. Jangan. Tuhan Yesus sedang memberitakan firman Tuhan, sedang menyembuhkan orang-orang sakit. Tuhan Yesus tidak ingin diganggu. Oh, tidak. Ternyata apa yang dipikirkan oleh murid-murid Tuhan Yesus salah adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus marilah ke sini anak-anak. Jadi biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah engkau menghalang-halangi ya. Apa yang dipikirkan orang belum tentu benar ya. Jadi Tuhan Yesus ternyata menyambut anak-anak itu. Ya, untuk ceritanya lebih lanjut, lebih komplitnya kita saksikan ya bersama-sama cerita ini ya. Oke? Ya. Tuhan Yesus dan para muridnya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus.
Karena dikira mengganggu, maka para murid memarahi orang yang membawa anak. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Iya, bener kan adik-adik? Ceritanya Tuhan Yesus itu menyambut adik-adik semuanya, anak-anak semuanya. Tidak seperti murid-murid Tuhan Yesus yang berkata, jangan. Oh tidak. Ya. Jadi Tuhan Yesus berkata di Markus 10 ayat 14, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Nah ini yang lebih ngeri nih adik-adik, lebih mantap banget nih. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Wih, mantap nih, mantap banget. Kenapa nggak bukan orang-orang dewasa yang pertama tadi kan, yang pada berkumpul sama Tuhan Yesus? Tapi Tuhan Yesus sendiri yang berkata, sebab seperti mereka itulah yang empunya kerajaan surga. Wah, adik-adik nih yang punya kerajaan surga. Semuanya, adik-adik semua tidak terkecuali. Tapi syaratnya satu. Apa? Adik-adik juga, karena Tuhan Yesus sudah menyambut adik-adik semuanya, berarti adik-adik juga harus rajin sekolah minggu, rajin kubu doa, rajin berdoa semua. Ya, gak boleh ada yang ngomong, harus tetap semangat. Karena Tuhan Yesus sudah menyambut kita. Dan kita, seperti kalau ada tamu datang ke rumah, ada yang ketok. Buka pintunya. Oh, ada tamu. Kita menyambut kan? Dan orang itu pasti senang kalau kita sambut. Tapi kalau tidak kita sambut, aduh kasihan, sedih sekali. Seperti itu ya adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus sudah menyambut kita, berarti kita juga harus menyambut Tuhan Yesus dari dalam hati kita yang paling dalam. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Dengan kerendahan hati kita harus menerima Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan Yesus, seperti tadi yang dibilang di Markus 10 tadi, nih yang 15 tuh, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Tuh kan, tuh sih bener kan? Kalau tidak menyambut seperti seorang anak kecil, yang seperti misalnya adik-adik, satu lagi ya, kalau misalnya orang tuanya baru pulang kerja, adik-adik semuanya pasti, papa, mama, kan senang kan orang tuanya pulang. Nah seperti itulah menyambut yang dengan sukacita, dengan tulus ya. Oke adik-adik ya. Sebelum Kak One akhiri kubu doa, Kak One akan sampaikan ayat hafalan dulu ya. Oke? Baik adik-adik, sebagai penutup kubu doa kita kali ini, setelah tadi kita sudah mau menyambut Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyambut kita, sama-sama kita saling menyambut Tuhan Yesus, dan ini yang terlebih penting,
Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya ya. Karena semuanya sudah saling menyambut, Tuhan Yesus tumpang tangan memberkati kita semuanya tanpa terkecuali. Oke adik-adik, semakin semangat mengikuti setiap ibadah-ibadah online yang ada. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah membimbing anaknya masing-masing ya. Semoga semuanya kita semakin bertumbuh berkembang dalam iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kedepannya COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita bisa bertemu bersama-sama beribadah kembali di GBI Bethesda ya. Ya, seperti itu saya akhiri ibadah kubu doa pada hari Kamis ini tanggal 11 Maret 2021. Selamat bertemu kembali di ibadah besok minggu ya, ibadah online besok minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa ada kreativitas yang boleh silahkan adik-adik buat menggunakan tulisan tangan aja ya. Udah Kak Oni kasih contoh. Kalau yang Kak Oni, Tuhan Yesus cinta Kak Oni. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.